Yang jadi lemah atau ngekoh itu adalah ketakutan. Takut buat gagal, takut nggak dihargai, sampai takut nggak bisa ngisi perut dari industri kreatif. Nama saya Putu Dita Agastya, biasa dipanggil Dita. Saya sekarang kalau ditanya full time-nya, ini sekarang di Datamind, fokusnya memang di events and marketing. Jadi aku di 5 tahun terakhir memang fokus diri aku untuk di bidang event industry gitu sih. Dan sebelumnya memang fokus aku di event tapi di kreatif. Tapi sekarang aku ada full time aku kayak lebih ke events tapi lebih ke corporate gitu. Aku lebih suka project management deh. Nah, dari situ aku kayak aku mencoba project management dari beberapa bidang. Aku mencoba project management di market research, aku mencoba di events, event kreatif, corporate gitu-gitu kan. Festival. Jadi aku kayak ternyata bener ya aku suka project management gitu. Jadi harus coba sih. Percaya aja kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin kalau misalkan di umur yang masih muda juga bingung juga aku mau pilih jalur A atau jalur B. Ikutin aja kata hati dulu, atau ikutin aja yang kamu percaya yang terbaik buat kamu, atau mungkin keluarga kamu itu sekarang itu apa. Pada akhirnya, nanti pelan-pelan perjalanan itu akan mempertemukan kamu dengan orang lain juga sih, yang mungkin akan melit kamu ke destinimu gitu. Jadi, coba aja dan percaya aja sama prosesnya. Oke, Kak Dita, selamat datang di Niki Talks, salah satu program dari Niki Media, yang kali ini kita ada mengambil di industri kreatif, khususnya Kak Dita udah jadi pelaku kreatif sekarang. Sebelum mulai, aku mau awalin dari pernyataan dulu, Kak. Sebuah pernyataan yang baru H-1 kemarin muncul di pikiran gitu. Banyak anak muda yang ingin hidup dari industri kreatif. Tapi di balik semua karya itu ada satu hal yang selalu membuat kita lemah atau bahasa Balinya ngekoh. Kayak tahu goreng ada hasil. Yang jadi lemah atau ngekoh itu adalah ketakutan. Takut buat gagal, takut nggak dihargai, sampai takut nggak bisa ngisi perut dari industri kreatif. Try and learn instead of waiting until you are 100% sure. Salah satu isi kalimat yang pernah Kak Dita omongin waktu di In Our 20s, Juli kemarin. Cerita deh, Kak, gimana kita bisa mengenal lebih dekat dengan Kak Dita. Silakan. Oke. Mungkin kalau pertanyaannya itu gimana sih caranya meyakinkan diri kita gitu ya untuk terjun di dunia kreatif, walaupun kita belum pede atau misalkan belum punya pengalaman. Kalau menurut aku yang pertama emang harus terjun dulu sih. Kalau misalkan nggak terjun, kita nggak akan tahu kan hasilnya itu gimana. Nah, tapi kalau dari pengalaman aku pribadi, aku emang ngebalancein sih, Ri. Jadi aku nggak menancapkan kakiku kayak 100% di dunia kreatif dulu, tapi aku ada full time kerja yang lain dulu, kerja kantoran lah ya ibaratnya, sambil di dunia kreatif ini. Jadi ya bisa sambil tasting the water gitulah ibaratnya sebelum benar-benar terjun. Terus kalau misalkan tadi juga kan pertanyaannya gimana nih caranya kalau dari industri kreatif apakah bisa makan, bisa ngisi perut dari situ. Mungkin kalau aku lihat sebagai orang yang terjun di dunianya, terus mungkin di Bali juga, mungkin kita tuh harus lebih treat kreatif atau personal project kita dengan as a business kali ya. Dan mungkin itu yang belum banyak diterapin dari artis atau seniman di Bali. Jadi mungkin fokusnya lebih ke aku bisa buat karya dan aku menjual karya ini. Cuman mungkin harus ada sisi bisnisnya sih dari situ. Gimana caranya kita memastikan kalau kita bikin satu project itu profitable buat kitanya sendiri. Terus gimana caranya nggak harus kita aja sendiri yang bikin projectnya, tapi kita nge-hire orang juga yang bisa bantu support. Karena kan walaupun
ibaratnya kita artisnya nih, cuman kan ada banyak ya sisi-sisi lain yang harus disupport, misalkan kayak konten dan lain-lain. Mungkin itunya sih yang pelan-pelan harus mulai diterapin sama seniman-seniman di Bali ya, gitu. Tadi Kak Dita bilang artinya fokus ke poinnya juga. Di satu sisi koinnya juga perlu kita kumpulin kan gitu. Sekarang kita mau nih buat satu event, kita mau nih buat satu kegiatan, tapi udah terlebih dahulu kendala itu di koinnya. Tadi Kak Dita juga nggak 100% ada di industri kreatif, fokusnya di industri kreatif. Jadi boleh dong dikenalin Kak Dita fokusnya di apa sekarang atau profesinya sebagai apa? Oke. Nama lengkapnya juga. Oke. Nama saya Putu Dita Agastya, biasa dipanggil Dita. Saya sekarang kalau ditanya full time-nya, ini sekarang di Datamind, fokusnya memang di events and marketing. Jadi aku di 5 tahun terakhir memang fokus diri aku untuk di bidang event industry gitu sih. Dan sebelumnya memang fokus aku di event tapi di kreatif. Tapi sekarang aku ada full time aku kayak lebih ke events tapi lebih ke corporate gitu. Oke. Nah, ya itu. Oke. Bicara masalah koin dan poin tadi di proses kreatif. Dari Kak Dita gimana nih kayak solutif lah untuk generasi mudanya. Kalau kita memang mengandalkan koinnya aja, mungkin kualitas atau poinnya ini enggak terlalu ada dalam event yang bakal kita buat. Banyak kok yang mau buat event tapi kendalanya masalah koin, termasuk dalam mungkin sewa menyewa tempat untuk mencari artisnya, untuk mencari guest star-nya. Ada nggak sih gimana caranya kita bisa terhubung dengan orang yang mungkin bisa bantu kita untuk create eventnya itu? Atau dari pemerintah atau yayasan ada nggak sih program-program yang nyasar ke sana untuk bisa kita bawa ke proses kreatifnya itu? Oke, kalau program pemerintah aku nggak tahu ya, Ri. Karena aku belum pernah dengar atau belum pernah ikut juga dengan program-program pemerintah yang relate sama events. Cuman sebenarnya kalau dari yang aku pribadi, aku tuh dulu berawal dari volunteer sih. Jadi waktu itu kalau untuk di Yayasan Mudraswari Saraswati, ini kan aku volunteer Ubud Writers and Readers Festival. Waktu itu tahun 2023. Nah sebenarnya memang aku udah di dunia kreatif industri pada saat itu, events juga. Terus emang punya keinginan untuk memperluas hasanah event yang aku handle gitu ibaratnya. Kalau yang biasanya di kantor aku mungkin lebih event yang untuk brand. Jadi kayak misalkan brand activation, melukis untuk misalkan internal employee engagement. Nah, makanya aku waktu itu pengen join di Ubud Writers karena aku merasa, oh ini event yang berbeda nih yang aku sebelumnya belum pernah handle. Event Ubud Writers itu kan festival, terus specifically mendatangkan writers dari Indonesia dan dari luar negeri juga gitu. Nah, jadinya memang balik lagi kalau misalkan mau kayak gitu, menurut aku pertama tahu dulu nih kamu tuh mau belajar tuh eventnya di bidang event apa gitu. Nah terus join di satu event yang menurut kamu bisa membuka network kamu di event tersebut. Dari situ sih. Nah sebenarnya kamu kan juga tahu ya yang Makers Merchant yang aku bilang itu. Nah itu tuh sebenarnya aku bisa bikin itu dari koneksi aku volunteer pertama aku sih waktu itu. Ya pokoknya dari Ubud Writers sih, karena ada salah satu pembicara yang waktu itu aku handle dan dia tuh punya satu venue gitu, Ri. Terus waktu itu aku kayak, gimana kalau aku bikin event di tempatmu, apakah tertarik atau enggak? Dan surprisingly dia menyambut baik gitu dari yang aku tawarin, dan makanya aku bisa bikin Makers Merchant itu karena network dari situ sih waktu itu. Oke. Nyambung tadi bicara Makers Merchant sama Ubud Artisan Market. Itu kan dua hal kegiatan yang waktunya itu mepet, Kak. Ya nggak terlalu jauh lah jaraknya. Kenapa ngambil Ubud Artisan Market? Kenapa ngambil Makers Merchant juga? Sedangkan proses kreatif di sana itu
nggak terlalu lama kita bisa mikir lah gitu. Oke. Kenapa? Ini aku cerita ya jatuhnya ya. Ini aku cerita. Sebenarnya itu tidak sengaja, Ri. Jadi aku emang dulu tadi belum memperkenalkan diri sebagai project manager Ubud Artisan Market. Boleh. Ya oke. Jadi aku kan juga di Ubud Artisan Market ini sebagai project manager. Startnya tuh dari 2024. Jadi waktu itu memang Ubud Artisan Market ini adalah yearly event. Jadi 1 tahun sekali. Nah, aku pribadi punya ketertarikan sama artisan udah terutama di market tuh udah dari lumayan lama. Aku emang dulu kan aku lahir besar di Jakarta ya, Ri. Jadi tuh dulu suka ikut Inacraft. Oh iya. Iya, jadi dari kecil tuh udah emang suka gitu. Terus dulu aku juga pernah punya bisnis juga dan aku jadi pelaku nih. Jadi kayak aku menjual produk-produk aku di market-market itu gitu. Nah, pas aku di Yayasan Mudra Saraswati terus handle Ubud Artisan. Pada saat itu tuh apa ya? Karena acaranya setahun sekali, waktu itu aku sempat minta izin sama Ibu Janet dan Kak Erma. Jadi, Bu, Kak, aku punya ketertarikan memang di market. Kalau misalkan aku mengadakan market yang lebih kecil dari Ubud Artisan, untuk memang tujuannya untuk membantu artisan-artisan yang lebih kecil sih dari Ubud Artisan ini. Jadi yang benar-benar baru banget dan belum pernah market sebelumnya, biasanya gitu, yang benar-benar baru menetas fresh banget gitu. Kira-kira nggak apa-apa atau enggak? Soalnya aku merasa aku perlu minta izin ya, karena kan itu mirip activity-nya dan aku juga masih handle Ubud Artisan. Karena memang Ubud Artisan itu kan setahun sekali. Jadi pingin aja aku bisa ngasih platform buat artisan-artisan secara lebih sering gitu. Nah, surprisingly ketika aku minta izin itu, malah dari Ibu Janet, dari yayasan dan Kak Erma juga, malah, Dit, gimana kalau Ubud Artisan diseringin aja? Gitu, jadi maksudnya surprisingly ternyata mereka juga ada keinginan untuk membuat Ubud Artisan itu lebih sering, tapi mungkin sebelumnya belum pernah ada yang mau handle kali ya, atau kayak belum pernah ada tim yang bisa menghandle itu menjadi lebih sering. Gitu sih ceritanya, dan makanya tahun ini Ubud Artisan jadinya 2 kali, di Agustus kemarin, dan nanti akan ada di Desember juga. Oke. Gitu, jadi ceritanya gitu sebenarnya, Ri. Kalau di balik proses kreatifnya itu, kita sering banget ngelupain hal-hal kecil yang ternyata dampaknya besar. Ada nggak hal waktu proses kreatif di Ubud Artisan Market atau Maker Merchant yang itu kecil banget, yang kalau kita lupain itu bisa jadi dampak yang besar buat pelaksanaan acaranya? Hal kecil yang waktu berdampak proses besar kreatif di Ubud Artisan Market atau dalam Maker proses Merchant. kreatif. Hal kecil berdampak besar. Mungkin ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita merencanakan atau mengkurasi suatu event, kita mungkin udah punya bayangan di diri kita ya. Aku maunya di episode Agustus ini adanya ini, acaranya ini gitu. Nah, cuman menurut aku sangat penting kalau misalkan proses kreatif itu tidak hanya dilakukan oleh kita aja, tapi kita buka juga nih ke tim yang lain. Karena kita nggak pernah tahu ada ide apa yang terlintas di teman-teman yang lain kan. Dan yang terjadi di Ubud Artisan Agustus kemarin itu lumayan seru sih, karena kemarin pas kita brainstorm bareng, tiba-tiba ada satu tim kita namanya Dede, dia mengidekan gimana kalau kita bikin running. Itu kayak, Ubud Artisan running gitu. Menurut aku itu hal yang sangat menarik ya, karena tidak terpikir sama kita sebelumnya menyambungkan komunitas running dengan artisan, tapi impact-nya besar karena kita jadi mengenalkan artisan ini nggak cuman buat orang-orang yang mungkin sebelumnya aware atau tertarik sama craft, handicraft, tapi juga komunitas-komunitas lain yang belum aware, tapi karena kita collab sama mereka, jadi mereka di sini dan lihat langsung si artisan-artisan tersebut. Gitu sih mungkin. Oke, yang kemarin berapa tim yang gini Kak? Yang handle? Ada, ya, yang handle di sana. Di bawah 10 sih, Ri. Di bawah 10? Wah, dengan acara yang seprofesional itu bisa dibilang? Iya. Berapa gini Kak, artisan yang ada di sana? 70 lebih? 70 lebih. Iya. Proses atau waktu untuk kurasi mereka, ada kurasi nggak? Ada. Yang awalnya dari berapa sampai menjadi 70?
100-an lebih sih. 100 lebih jadi 70, kurasi 30 artisan. Itu proses kreatif di balik Ubud Artisan Market. Kalau tarik ke belakang di volunteer, mungkin juga ngambil di usia muda. Jadi usia kami, maaf beda generasi. Kalian, oke. Di usia kami, di usia 20-an lah. Dua hal ya Kak, yang mungkin Kak Dita bakal ubah atau nggak bakal lakuin deh, supaya bisa ada di tempat ini sekarang, supaya bisa bertahan di industri kreatif. Manusia kan tempatnya survive. Oke, mungkin kalau gitu aku angle-nya dari yang mau aku lakukan kali ya. Boleh. Yang lebih aku lakukan, mencoba sih. Jangan takut untuk mencoba. Terus kalau misalkan dari awal, dari umur yang lebih muda, kalian udah tahu kamu maunya apa. Oh, aku mau di industri kreatif nih. Kamu bisa mengarahkan semua yang kamu lakukan di karir kamu atau di perjalanan-perjalanan hidup kamu tuh untuk mendekatkan diri kamu terhadap apa yang kamu mau itu. Ya misalkan ambil contoh balik lagi ya, oke, kamu tertarik dengan dunia festival. Tadi kan Ari ada rencana buat di 2027. Ikut volunteer yang di festival-festival lain untuk buka networknya. Atau misalkan datang ke pameran, misalkan yang berhubungan sama festival yang mau kamu buat, kenalan sama orang-orang di sana. Itu sih yang mungkin itu kurang aku lakukan. Aku baru aktif melakukan itu kayaknya beberapa tahun lalu ini gitu. Terus aku ngebayangin kalau misalkan aku udah dari dulu tahu apa yang aku mau, kayaknya aku akan melakukan itu lebih awal sebenarnya. Tapi aku tidak ada sebenarnya jalan yang aku sesali sih, Ri. Karena aku merasa, karena aku kalau menilai diri aku merasa aku telah mencoba hal banyak banget. Jadi maksudnya aku pernah di dunia media, aku pernah di dunia market research, corporate, kreatif. Yang sebenarnya pernah juga aku pikir, coba aku mungkin kalau misalkan aku fokus, aku sekarang udah sampai di titik apa gitu ya. Cuman ketika aku tarik ulur lagi, sebenarnya semua yang aku dapat dari masing-masing company yang pernah aku kerja, event-event yang pernah aku handle, itu yang justru membawa aku sampai sekarang sih, dari pengalaman-pengalaman itu. Nggak ada pengalaman yang sia-sia. Oke, di usia SMA, SMK, pasti ada pilihan kuliah atau kerja. Iya. Dan dari dua pilihan itu bakal merambat ke pilihan-pilihan yang lain lagi. Iya. Cara nentuin tujuannya? Sampai mungkin Kak Dita jadi di industri kreatif, entah di bagian apa, dan juga sampai dapat kesempatan di Ubud Artisan Market. Gimana caranya dapat nih, atau ya tujuannya mau ke arah mana? Ini aku atau buat case yang tadi pilih kerja atau dari Kak Dita sih. Strateginya buat anak muda nentuin pilihannya itu. Itu nggak gampang. Itu nggak gampang sih. Mau nggak mau harus coba, karena misalkan sekarang kamu merasa kayaknya aku akan di dunia kreatif nih, aku sangat menyukai dunia itu gitu. Tahu-tahu pas kamu coba, kamu nggak suka. Dulu aku soalnya pernah yang kerjaan pertama aku fresh grade, aku di media waktu itu. Semua CV setelah aku lulus yang aku kirim itu adalah kerja di media. Sampai akhirnya waktu itu aku keterima di salah satu media terbesar di Indo. Tit. Gitu. Terus aku nggak suka gitu. Kalau misalkan pertanyaannya untuk nentuin pilihan, ya mungkin ikutin kata hati dulu, tapi coba gitu. Jangan sekarang udah tahu maunya apa, tapi nyobanya nanti berapa tahun lagi itu kelamaan. Jadi kalau misalkan udah tahu maunya apa, coba aja dulu. Nanti kamu makin lama, semakin kamu sering mencoba, kamu semakin mengenal diri kamu sih. Oke, ternyata aku nggak suka yang ini. Jadi misalkan kayak kemarin aku di media ya. Oh, ternyata soalnya yang aku fokus di awal itu adalah aku di media, tapi aku di account eksekutif.
Account eksekutif tuh kerjanya nyari klien, nyari sponsor, gitu-gitu, Ri. Nah, terus habis itu, oke, ternyata aku gak suka ya dunia account eksekutif ini. Nah, tapi dari situ aku tahu, kayaknya aku lebih suka project management deh. Nah, dari situ aku kayak, aku mencoba project management dari beberapa bidang. Aku mencoba project management di market research, aku mencoba di event kreatif, corporate, gitu-gitu kan. Festival. Jadi aku kayak, ternyata bener ya, aku suka project management gitu. Jadi harus coba sih, kayak gitu, kurang lebih. Coba di project management dan salah satunya yang langgeng sampai sekarang di Ubud Artisan Market. Boleh ceritain nggak untuk teman-teman yang belum tahu Ubud Artisan Market? Silakan. Jadi Ubud Artisan Market itu adalah salah satu festival yang dibuat Yayasan Mudraswari Saraswati yang fokusnya itu untuk memberikan platform untuk artisan-artisan muda untuk men-showcase produk mereka. Jadi di sini kita pertemukan mereka dengan komunitas yang memang punya ketertarikan sama artisan gitu. Nah, sebenarnya Ubud Artisan ini adalah acara tahunannya Yayasan Mudraswari Saraswati, tapi per tahun ini jadinya 2 kali ya, tadi yang kayak aku mention. Nah, sebenarnya kalau kemarin Ari sempat kesini, yang dilihat sebenarnya nggak cuma ada market aja kan, tapi ada performance-nya, ada kegiatan komunitas juga. Sebenarnya itu kita buat untuk mendukung dari market sih, karena makin banyak aktivitas atau performance yang relevan sama marketnya, harapannya itu bisa mengundang orang lebih banyak untuk kesini dan akhirnya melihat langsung produk-produk dari artisan gitu. Kak, mungkin buat tadi ada cara melihat tujuan atau cara capai tujuannya atau cara dapetin tujuannya. Karena masih per hari ini di in our 20s masih bingung untuk nentuin tujuan itu mau kemana dan apakah tujuannya benar atau salah. Ya pasti dimulai dari suka atau nggak sukanya. Ya paling relevan kita masih bingung masalah tujuan itu mau kemana dan ke-trigger sama orang-orang yang udah duluan sampai sana, yang seharusnya kita punya standar sendiri, bukan ngikutin standarnya mereka, dan itu masih banyak yang dilupain sama orang-orang. Kalau balik di industri kreatif, aku mau ngutip yang dibilang Ernest Prakarsa waktu di IPB kemarin. Perbedaan kultur Asia, baik general ataupun tenggara, dibandingkan Barat atau Eropa adalah dari segi assertiveness. Atau bicara apa adanya. Kritik itu bukan berarti menyerang dan jujur itu bukan berarti menyakiti. Meminjam kalimat yang dibilang Koernes kemarin di IPB, bisa nggak, apa sih harapannya Kak Dita buat di industri kreatif? Kayak apa nih yang kurang, yang memang mungkin perlu regulasi, yang komunikasinya lintas sektor, yang memang itu adalah keresahan dari Kak Dita sebagai pelaku kreatif di industri kreatifnya ini. Dan tadi, kritik bukan berarti menyerang, jujur bukan berarti menyakiti. Nah, jujurnya ini adalah Kak Dita kapan mau pensiun di industri kreatif? Silakan Kak. Kalau pertanyaannya tentang pemerintah ya tadi, mungkin maksudnya support yang bisa pemerintah lakukan. Mungkin yang aku lihat saat ini sebenarnya pemerintah tuh punya keinginan yang sama ya dengan yang udah mungkin aku sebutnya di Reko komunitas ya, yang sudah komunitas lakukan terhadap industri kreatif. Misalkan contoh, pemerintah mau bikin festival, contoh aja ya, artisan misalkan ya, festival artisan di Bali gitu. Nah, tapi yang aku lihat yang pemerintah lakukan tuh biasanya mereka langsung membuat program itu sendiri dengan persiapan atau yang kurang matang ya menurut aku. Mungkin hal tersebut terjadi karena ya itu kan kayak program baru. Berarti kan pemerintah tuh juga akan melakukannya dengan tim yang baru juga. Ya kan? Nah, menurut aku putusnya di situ sih antara pemerintah dan komunitas. Kalau misalkan aku bisa memberikan saran untuk pemerintah, kenapa nggak pemerintah kolaborasi aja dengan komunitas gitu, instead of harus bikin program baru sendiri
kenapa nggak mensupport program komunitas yang udah ada. Ubud Artisan misalkan, mungkin bisa disponsorin. Atau Ubud Food Festival gitu, mungkin bisa sponsorin dari situ. Ya yang semacam itu sih, Ri. Jadi aku melihat ada ya dotnya belum connect sih di situ gitu. Oke, sama tadi Kak, waktu Rai Mantra atau Jirai Mantra, dia punya silanya sendiri. Jadi bukan Pancasila, tapi Satsila. Sila keenamnya itu kreativitas tanpa mati. Menanyakan kembali, kira-kira bakal pensiun nggak di industri kreatif? Kayaknya nggak ada yang tahu akan pensiun atau enggak sebenarnya. Tapi aku pribadi men-treat project aku saat ini di Ubud Artisan atau project-project aku yang mungkin nanti aku akan lakukan lain, tapi di industri kreatif tuh sebagai apa ya, happiness project sih, Ri, sejujurnya. Jadi mungkin bukan project utama yang aku jadikan sebagai karir aku so far ya, seperti itu, tapi akan terus ada bersama aku karena itu yang membuat aku lebih seimbang ya. Jadi aku merasa ngerjain Ubud Artisan tuh senang-senang aja, Ri, walaupun capek, bukan yang kayak beban gitu rasanya. Jadi kayaknya itu yang akan membuat aku lebih bersemangat dalam dalam menjalani hari sih. Jadi so far belum ada rencana. Belum ada rencana. Jujur ini masih muda banget ya pertanyaannya, masih pensiun gitu. Oke Kak Dita, kasih pesan dong buat teman-teman yang mau ada di industri kreatif. Ya buat yang yang masih belum berani coba, apa sih pesan yang bisa Kak sampein ke mereka? Oke. Ke kita semua deh. Iya. Mungkin kalau untuk yang belum berani coba, pasti ada alasannya. Misalkan alasannya, aduh aku merasa aku belum punya modal yang cukup. Atau misalkan, aduh kayaknya aku harus dapat pekerjaan yang fix dulu nih. Mungkin aku banyak menemukan di teman-teman aku ya, misalkan yang kayak gitu juga. Jadi menurut aku nggak apa-apa sih. Karena prinsip aku adalah at least kamu coba. Jadi kamu bisa mencoba dengan hal-hal yang ringan dulu. Misalkan, oke, kamu punya full time job apa, tapi kamu part time apa, atau kamu kayak project base apa gitu. Nah, dengan kamu nyemplungin kaki kamu sedikit-sedikit dulu, makin lama kamu akan tahu kan dunianya kayak gimana. Dan nanti makin lama kamu akan pastinya dapat network yang lebih besar juga, dapat network yang lebih bagus juga, dan pasti kesempatan yang lebih juga sih dari situ. Jadi itu cara aman untuk mencoba buat orang yang masih takut-takut menurut aku. Oke, Kak Dita, ternyata udah lama banget kita ngobrol, nggak nyangka. Closing statement deh untuk generasi muda ke depan yang katanya 2045 bakal generasi emas. Apa ya? Closing statement. Oke. Percaya aja kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Mungkin kalau misalkan di umur yang masih muda juga bingung juga, aku mau pilih jalur A atau jalur B. Ikutin aja kata hati dulu, atau ikutin aja yang kamu percaya yang terbaik buat kamu, atau mungkin keluarga kamu itu sekarang itu apa. Pada akhirnya nanti pelan-pelan perjalanan itu akan mempertemukan kamu dengan orang lain juga sih, yang mungkin akan melit kamu ke destinimu gitu. Jadi coba aja dan percaya aja sama prosesnya. Oke, terima kasih Kak Dita, Putu Dita Agastya, Project Manager Ubud Artisan Market. Terima kasih Kak. Thank you Ari dan teman-teman.